Halo semuanya, kalian pernah kepikiran gak sih gimana caranya karat bisa terbentuk, baterai bisa nyala, atau bahkan pemutih bisa bikin noda hilang? Nah, semua itu kuncinya ada di satu konsep kimia yang bakal kita bedah tuntas hari ini, menyetarakan reaksi redoks. Mungkin kalian nggak sadar ya, tapi tiap kali kita pakai pemutih buat ngilangin noda bandel di baju, kita itu sebenarnya lagi mancing reaksi kimia yang, wah, kuat banget. Nah, ini dia tantangannya. Di alam kan nggak semuanya itu rapi dan seimbang. Tapi kalau kita nulis persamaan kimia, itu wajib hukumnya seimbang. Terus gimana dong cara kita nyambunginnya? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, kita mulai bedah ya. Kekuatan di balik pemutih dan banyak proses lainnya itu namanya reaksi redoks. Apaan tuh redoks? Yuk kita bongkar. Jadi intinya gini nih, redoks itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Keduanya ini harus kejadian barengan, satu paket. Nggak bisa ada reduksi kalau nggak ada oksidasi. Begitu juga sebaliknya. Ini tuh kayak tarian serah terima elektron yang jadi dasar dari banyak hal. Nah, yang seru di sini adalah peran si oksidator. Gampangnya, anggap aja dia ini pencuri elektron. Kalau di contoh kita tadi, si pemutih ini nyuri elektron dari noda, makanya nodanya jadi luntur. Nah, si pemutihnya sendiri, karena udah dapat elektron, dia mengalami reduksi. Dan pasangannya si oksidator ini, ya reduktor. Kalau tadi ada pencuri, nah ini dia si pemberi elektronnya. Molekul noda ngasih elektronnya ke pemutih. Akibatnya, nodanya teroksidasi, terus hilang, sementara pemutihnya jadi tereduksi. Oke, sebelum kita bisa mulai nyamain reaksinya, kita harus ngerti dulu nih pembukuan kimianya. Yuk kita masuk ke bagian 2, kita bakal bahas aturan main bilangan oksidasi atau kita singkat aja Bilox. Ini tuh kayak aturan mainnya ya. Aturan-aturan ini bantu kita buat ngelacak elektronnya lari kemana. Yang paling penting diingat, unsur bebas, kayak besi murni gitu Bill, Biloxnya selalu 0. Terus, hidrogen biasanya +1, oksigen -2 ya, walaupun ada beberapa pengecualian. Dan yang paling krusial, total Bilox dalam senyawa netral itu harus 0. Paham aturan ini? Itu kunci buat langkah berikutnya. Oke, aturan mainnya udah di tangan, sekarang kita siap buat menyetarakan. Kita lihat metode pertama di bagian 3, metode perubahan bilangan oksidasi. Anggap aja ini cara langsung buat nyeimbangin dengan melacak semua perubahannya di satu persamaan. Metode ini tuh sistematis banget. Jadi pertama, kita tentuin dulu Bilox semua unsurnya. Habis itu kita fokus ke atom-atom mana aja yang Biloxnya berubah. Nah, langkah 3 dan 4 ini intinya, kita hitung perubahannya, terus kita pakai koefisien biar jumlah elektron yang lepas sama dengan yang ditangkap. Terakhir tinggal rapiin sisa atomnya pakai aturan KH. Penasaran? Yuk kita coba langsung. Oke, kita tes langsung metodenya. Ini dia persamaan yang masih acak adut. Kelihatannya ribet ya. Tenang-tenang, kita bakal pecah satu-satu kok. Langkah pertama, kita cari dulu biang keroknya, siapa yang berubah. Nah, kelihatan kan? Mangan atau Mn, dia dapat elektron. Biloxnya turun dari +7 ke +2, ini namanya reduksi. Di sisi lain, sulfur atau S, dia malah kehilangan elektron. Biloxnya naik dari +4 ke +6, nah ini oksidasi. Nah, ini dia langkah kuncinya. Si Mn kan dapat 5 elektron, tapi si S cuma lepas 2. Nggak imbang kan? Nah, biar imbang, kita cari KPK-nya, yaitu 10. Gampangnya, yang Mn kita kaliin 2, terus yang S kita kaliin 5. Sekarang pas, total ada 10 elektron yang pindah. Nah, lihat hasilnya. Koefisien 2 sekarang ada di depan senyawanya mangan, dan angka 5 ada di depan senyawanya sulfur. Persamaan kita udah makin deket nih ke kata setara. Buat sentuhan terakhirnya, kita pakai aturan simple, namanya KHO. Ini urutan ngeceknya. Kation, anion, hidrogen, baru oksigen. Dengan nyesuaiin asam sulfat dan air pakai urutan ini, dan semuanya jadi pas. Sekarang kita punya persamaan yang udah seimbang sempurna. Eits, tapi tunggu dulu. Ada cara lain loh buat ngerjain ini. Kita masuk ke bagian 4. Ada metode setengah reaksi. Aku suka bilang ini strategi pecah dan taklukan. Cara ini ampuh banget buat reaksi-reaksi yang kejadiannya di dalam larutan. Jadi, strategi pecah dan taklukan ini, ya kita beneran pecah reaksinya jadi 2, bagian oksidasi dan bagian reduksi. Kita setarain masing-masing, pakai Ai buat nyimbangin oksigen, ion H+ buat hidrogen, dan terakhir elektron buat muatannya.
Kalau dua-duanya udah seimbang dan jumlah elektronnya sama, baru deh kita satuin lagi. Yuk, kita lihat langsung aksinya pakai contoh reaksi ionik yang baru ini. Reaksi kayak gini, yang ada di dalam larutan, cocok banget pakai metode setengah reaksi. Oke, langkah pertama, kita belah persamaan gedenya jadi dua bagian yang lebih gampang diurus. Ada setengah reaksi reduksi buat simangan, dan setengah reaksi oksidasi buat oksalat. Nah, ini dia hasilnya setelah kita beresin atom dan muatan di masing-masing setengah reaksi. Yang paling penting di sini tuh, pastiin jumlah elektron yang dilepas pas oksidasi sama persis dengan yang ditangkap pas reduksi. Di kasus ini kita samain jadi 10 elektron masing-masing. Dan buat langkah pamungkasnya, kita gabungin lagi kedua bagian tadi. 10 elektron di kiri dan 10 di kanan bisa kita coret saling menghilangkan. Dan jadilah persamaan ionik yang seimbang. Beres! Oke, kita rangkum semuanya di bagian 5 ya. Kita udah lihat dua cara yang beda, tapi dua-duanya nganterin kita ke tujuan yang sama. Persamaan kimia yang seimbang dan akurat. Perbedaannya kelihatan jelas di sini. Metode bilangan oksidasi itu ngerjain semuanya sekaligus. Kalau metode setengah reaksi itu dipecah-pecah dulu. Nggak ada yang lebih baik atau buruk ya. Ini lebih soal milih alat yang paling pas buat kerjaan yang lagi kita hadapi. Nah, ini dia poin utamanya. Menyetarakan reaksi itu bukan cuma soal latihan di buku pelajaran, tapi ini adalah bahasa yang kita pakai buat ngejelasin dunia di sekitar kita. Ini juga yang bawa kita ke pertanyaan terakhir. Sekarang kalian udah punya alatnya. Kira-kira proses apa lagi di sekitar kalian yang bisa dijelasin? Mulai dari pagar yang karatan, baterai di HP kalian, sampai cara tubuh kita ngubah makanan jadi energi, itu semua redox. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.